Halo guys, kembali lagi di channel Zamrobi, channel yang bahas tentang dia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia tips aman meninggalkan tanaman hias ketika ditinggal mudik. Nah, seperti teman-teman kita ketahui bahwa hari ini kita sedang melakukan ibadah puasa ya, khususnya buat umat Islam di Indonesia. Nah, seperti tradisi pada umumnya, yaitu nanti pada saat Lebaran biasanya orang-orang kita ya yang sedang dalam perantauan, pada saat Hari Raya Idul Fitri saatnya kita melakukan yang namanya tradisi mudik, yaitu atau istilahnya pulang kampung ya. Kalau kita pulang kurang lebih sekitar 7 hari atau 10 hari, takutnya tanaman hias kita yang sedang kita rawat itu akan mati karena tidak ada yang menyiramnya ya. Apalagi kalau tanaman hias kita itu harganya mahal-mahal ya, sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Nah, di video kali ini saya akan berikan tips seputar yaitu cara aman meninggalkan tanaman hias kita ketika kita pulang mudik. Nah, ini dia. Tips aman yang pertama adalah kita meletakkan semua tanaman hias kita di teras rumah atau di tempat yang teduh. Nah, ini termasuk dari tanaman-tanaman outdoor ya, seperti tanaman hias berbunga, mawar, melati, ataupun tabula pot atau tanaman buah dalam pot ya. Yang semuanya itu adalah tanaman-tanaman outdoor atau tanaman hias yang butuh dari penyinaran sinar matahari setiap hari. Karena untuk tanaman outdoor apabila tidak terkena sinar matahari biasanya akan susah berkembang ya, susah berbunga dan juga susah untuk berbuah. Tapi untuk kasus kita ulang kampung atau mudik, yaitu dengan cara memindahkan tanaman-tanaman tersebut yang di dalam pot ke teras rumah, yaitu tempat yang agak teduh ya, tidak terkena sinar matahari langsung, itu tidak akan mati guys. Kenapa kita perlu memindahkan tanaman-tanaman tersebut ke teras rumah? Karena penyinaran langsung setiap hari pada tanaman-tanaman outdoor itu akan mempercepat penguapan guys. Jadi media tanamnya akan cepat kering. Jadi usahakan sebelum kita mudik, kita siram semua tanaman-tanaman yang berada di dalam pot. Kemudian setelah kita siram, langsung kita pindahkan ke teras rumah. Jadi tanamannya selama kita ditinggal mudik, itu media tanamnya tetap akan basah, tidak akan mengering, dan tanamannya pun tetap subur, tidak akan mati guys. Itu yang pertama ya, yaitu pindah ke tempat yang teduh atau ke teras rumah. Yang kedua adalah mengenali dari jenis tanaman yang kita rawat. Nah, seperti contoh tanaman hias yang saya miliki yaitu tanaman Lee Kuan Yew. Teman-teman tahu kan tanaman Lee Kuan Yew atau janda merana yang biasa kita tanam di atas rumah karena tanaman tersebut menjuntai ke bawah ya. Nah, tanaman tersebut apabila tidak saya siram setiap hari itu akan kelihatan layu guys. Sehingga saya mengenali banget dari semua jenis tanaman yang saya rawat, tanaman Lee Kuan Yew tersebutlah yang paling riskan atau paling butuh penyiraman setiap hari. Karena kalau tidak disiram setiap hari, tanaman Lee Kuan Yew saya tersebut akan layu. Sehingga saya bisa mengklasifikasikan jenis tanaman hias saya yang butuh ekstra air ataupun tidak. Jadi nantinya sebelum kita pulang kampung atau mudik, kita bisa memberikan ekstra perawatan pada tanaman-tanaman tersebut guys. Yaitu tanaman yang super butuh air, kita lakukan dengan ekstra. Nah, apabila kita sudah mengklasifikasikan dari tanaman-tanaman punya kita, sekarang kita melakukan perlakuan ekstra. Perlakuan ekstranya apa? Nah, ini dia perlakuan ekstra tersebut. Misalkan yaitu pemberian hidrogel. Tahukah teman-teman hidrogel itu apa? Hidrogel yaitu sebuah pengganti media tanam yang bisa menyerap air dengan cukup kuat sekali. Itu teman-teman bisa membelinya ya di toko online shop, yaitu dengan cara memberikan hidrogel tersebut di permukaan media tanam di pot tanaman kita guys, yaitu di permukaan atasnya kita berikan atau tebarkan dari hidrogel tersebut. Selain hidrogel juga kita bisa menggantinya dengan oasis. Oasis itu seperti ini guys. Nah, itu dia. Itu biasa dipakai untuk cangkok atau monstek ya, karena oasis ini bisa menyerap air. Nah, oasis ini kita bisa potong kecil-kecil, kemudian kita selipkan atau ditaruh di permukaan media tanam sehingga bisa mempertahankan kelembapan di media tanam dari tanaman hias yang kita tinggalkan pada saat kita mudik guys. Itulah melakukan ekstra yang ketiga. Nah, sekarang menuju tips yang keempat, yaitu ini yang paling mudah dan paling murah. Nah, seperti apa sih perlakuannya? Ini dia liputannya. Tonton videonya sampai selesai guys. Check it out. Nah, setelah teman-teman bisa mengklasifikasikan dari tanaman-tanaman hias yang teman-teman punyai, yaitu dari tanaman-tanaman yang sangat butuh air, sekarang inilah perlakuannya. Yaitu ini yang paling mudah dan murah ya. Pertama yang kita lakukan adalah mencari tatakan seperti ini guys. Tatakan atau piring bekas ya, atau apapun itu, yang penting bisa kita pakai seperti ini bentuknya. Nah, ini hanya contoh aja ya. Ini adalah tanaman hias Peperomia Raindrop.
Nah, kembali lagi ekstra perlakuan yang kita lakukan pada saat kita mudik pada tanaman hias yang super butuh air, yaitu kita bisa memberikan perendaman di dasar pot seperti ini. Ini air biasa ya. Kemudian kita rendam bagian bawahnya seperti ini. Jadi nanti sebelum kita pulang atau mudik, kita siram media tanamnya, lalu kita beri tatakan seperti ini, lalu kita siram air sampai menutupi dari bagian dasar ya, sedikit seperti ini. Lalu kita pulang mudik, insya Allah nanti saat kita pulang ke Jakarta lagi atau ke kota lagi ya, tanamannya akan aman. Saya rasa 10-15 hari dengan teknik seperti ini cukup aman ya, selain dari penggunaan hydrogel atau Oasis. Nah oke ya guys, semoga bermanfaat videonya. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.